Mulai aja. Sudah. Sudah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, saya Ignatius Ampu selaku moderator yang akan memandunya jalan debat pada sore hari ini. Jadi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan debat di hari ini. Jadi sebelum itu, mosi yang kita debat pada hari ini tentang sumber daya alam kaya tetapi warga negaranya masih miskin. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait mosi ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mosi yang kita debat pada hari ini. Jadi mosi ini membahas tentang fenomena yang sering disebut sebagai paradoks sumber daya alam, yaitu keadaan ketika satu negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, atau hasil hutan, tetapi sebagian besarnya itu masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Jadi selanjutnya itu, sebelum debat akan dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan. Yang pertama itu, setiap tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu, peserta wajib menjaga kesopanan dan menghormati pendapat lawan debat. Dan yang ketiga itu, interupsi hanya diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi selanjutnya, sebelum kita mulai debat, jadi di sini saya persilakan kedua tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, saya Trides Indra Silva dari tim Pro. Dan saya Fadlur Rahman dari tim Kontra. Oke, baik, terima kasih kedua tim yang sudah memperkenalkan diri. Jadi supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja pada sesi debat. Jadi kepada tim Pro saya persilakan untuk menyampaikan argumen pembuka. Oke, baik, di sini saya tim Pro. Jadi sini sumber daya alam yang kaya tetapi warga negaranya masih miskin. Kekayaan sumber daya alam tetap merupakan berkah utama. Kemiskinan warga adalah tantangan tradisional. Sementara akibat proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang butuh waktu. Membangun industri penambangan atau minyak berskala besar membutuhkan investasi modal yang masif di awal. Keuntungan tidak bisa langsung dibagikan kepada masyarakat berupa uang tunai, melainkan harus diputar kembali untuk membangun infrastruktur seperti jalanan, pelabuhan, pembangkit listrik yang dalam jangka panjang akan mengangkat ekonomi seluruh warga negara. Memiliki sumber daya alam yang melimpah memberikan negara posisi tawar yang kuat di panggung internasional. Negara tidak mudah didikte oleh kekuatan asing karena menguasai komoditas vital yang menjadi modal utama untuk kemakmuran masyarakat di masa depan. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar pengelolaan sumber daya alam perusahaan akan membuka lapangan kerja lokal dan memaksa terjadinya transfer teknologi serta peningkatan standar pendidikan. Misalnya lahirlah jurusan teknik perminyakan atau pertambangan lokal. Kekayaan sumber daya alam memberikan modal bagi pemerintah untuk membangun dana abadi, tidak membangun dana pendek. Seperti yang dilakukan Norwegia, jika dikelola dengan benar, dana ini menjadi jaminan sosial bagi generasi bangsa. Oke, baik, terima kasih kepada tim Pro yang sudah menyampaikan argumen awal. Jadi selanjutnya saya berikan waktu kepada tim Kontra untuk menyampaikan argumen pembukanya. Oke, baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini dari tim Kontra akan membacakan sebuah argumen tentang sumber daya alam yang kaya tetapi warga negaranya masih miskin. Jadi di sini tim Kontra sangat tidak setuju. Karena mengapa?
Jadi argumen dari tim kontra itu suatu negara atau daerah itu yang kaya akan sumber daya alam, khususnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Namun pada kenyataannya di sini masih banyak warga negara yang masih hidup dalam kemiskinan, sehingga oleh karena itu disebabkan oleh sumber daya alam yang kaya tapi warga negaranya masih miskin. Jadi tidak ada gunanya bahwasannya sumber daya alam yang kaya tapi tidak memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, tidak berkembang. Dan oleh karena itu serta itu minimnya investasi pada pendidikan dan pembangunan gitu masyarakat akibat keuntungan dari pihak tertentu, sementara sebagian besar masyarakat belum merasakan manfaat secara langsung. Oleh karena itu diperlukan tata atau kelola yang baik dan transparan agar bisa memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Mungkin sekian dari tim kontra. Oke baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyampaikan argumen awal. Jadi selanjutnya itu saya berikan waktu kepada tim pro untuk menyanggah apa yang sudah disampaikan oleh tim kontra. Untuk tim pro saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya ingin menyanggah pernyataan dari tim kontra yang menyatakan bahwa sumber daya alam kaya tetapi warganya masih miskin. Saya tidak setuju karena sumber daya alam itu adalah benda mati dan tidak bisa bergerak. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saya berikan lagi kesempatan kepada tim kontra untuk menyanggah apa yang sudah disampaikan oleh tim pro. Oke baik, jadi dari tim kontra tadi tidak setuju katanya bahwasannya sumber daya alam itu adalah benda mati gitu. Iya. Jadi tidak lah. Kita itu mengaca kepada negara-negara yang telah maju gitu. Kita ibaratkan seperti Jepang dan Singapura. Jepang dan Singapura itu sumber daya alamnya itu sedikit, bahkan membatasi sedikit sumber daya alamnya. Tetapi kenapa kok dia merupakan negara yang maju gitu? Itu mengapa kok negara yang maju? Apa salahnya gitu? Sedikit dibandingkan di negara Indonesia ini. Kalau di negara Indonesia ini sumber daya alamnya itu banyak, kaya akan nilai-nilai seperti emas, tambang, batu bara, dan kekayaan hutan, bahkan hasil dari laut gitu. Kemana gitu? Kok masih ada warga negaranya yang miskin gitu? Apa itu tidak disebabkan oleh sumber daya alam yang kaya? Berarti gak ada gunanya dong kalau ada sebuah negara yang sumber daya alamnya kaya tapi warga negaranya masih miskin gitu. Apa gunanya gitu? Coba kita berpikir secara logis, secara nalar gitu. Kembali kepada negara-negara yang maju tadi yang saya jelaskan, kepada tim pro tadi, Jepang dan Singapura itu kekayaannya itu sedikit, minim. Tetapi kok mengapa warga negaranya kok sejahtera gitu? Itu yang perlu ditanyakan. Jadi bukan saya menyalahkan tentang sumber daya alamnya, tetapi bagaimana pengelolaan yang baik gitu pada waktu itu. Mungkin sekian moderator. Oke baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menjawab apa yang sudah disampaikan oleh tim pro. Mungkin dari tim pro ada yang mau disampaikan lagi? Itu saja. Oke baik, selanjutnya saya berikan waktu kepada kedua tim untuk menyiapkan setiap tim menyiapkan satu pertanyaan. Jadi langsung saja kepada tim kontra, saya berikan waktu untuk bertanya kepada tim pro. Oke baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya kepada pihak pro tentang apa yang telah dia sampaikan tadi melalui argumennya, yang tadi mengatakan bahwasannya sumber daya alam itu yang tidak membuat sebuah warga negara yang miskin. Saya katakan kembali bahwasannya yang Anda katakan itu saya sangat tidak setuju. Jadi saya mempunyai pertanyaan kepada pihak pro, yaitu bagaimana seandainya nanti dari tim pro itu
bisa membuat atau berikanlah contohnya gitu. Nanti kalau bisa membuat bahwasanya melalui sumber daya yang kaya itu, warga negara itu meningkatkan kesejahteraan atau menguntungkan lah gitu kepada kesejahteraan masyarakat. Itu silakan. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada tim pro. Jadi untuk tim pro saya persilakan untuk menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh tim kontra. Oke, baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tim kontra tentang bagaimana seandainya nanti dari tim pro bisa membuat contoh melalui sumber daya alam yang kaya dapat menguntungkan bagi masyarakat. Begitu? Oke, baik, di sini saya ingin menjawab ketika pabrik pengelolaan dibangun di dalam negeri dapat meningkatkan jutaan lapangan pekerjaan baru tercipta untuk warga lokal, bukan lagi sebagai kuli pangkul melainkan teknisi, operator mesin hingga posisi manajer. Selain itu, industri ini memicu lahirnya ekonomi sekunder di sekitar pabrik seperti kos-kosan, warung makan, dan jasa transportasi lokal langsung menghidupkan ekonomi warga negara. Itu dapat membuat kemiskinan di suatu wilayah dapat diatasi. Oke, baik, terima kasih kepada tim pro yang sudah menjawab pertanyaan dari tim kontra. Jadi selanjutnya saya berikan waktu kepada tim pro untuk memberikan satu pertanyaan untuk tim kontra. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik, di sini saya ingin bertanya untuk tim kontra. Jika Anda terus menyalahkan keberadaan sumber daya alam sebagai penyebab kemiskinan, apakah solusi dari tim kontra untuk membiarkan kekayaan alam tersebut tetap tertanam di dalam tanah, dan jika tidak menyentuhnya sama sekali, apakah sama sekali tidak dapat membuat warga negaranya miskin? Oke, baik, terima kasih kepada tim pro yang sudah memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Jadi selanjutnya saya berikan waktu kepada tim kontra untuk menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh tim pro. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan tim pro tadi, bahwasannya kalau pertanyaannya dari tim pro itu kan gitu, kalau nanti gak ke sumber daya alam, jadi kan saya menyalahkan sumber daya alam gitu kan, sumber daya alam. Jadi itu nanti kalau gak diambil atau nanti terpendam gitu di dalam tanah gitu. Nah, jika tidak ada. Caranya solusinya itu agar meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, itu bukan saya menyalahkan sumber daya alamnya, tetapi bagaimana pengelolaan yang baik. Nah, SDM-nya bagaimana gitu. Contoh tadi itu yang negara sama Jepang itu. Nah, itu kaya tapi sumber dayanya miskin gitu. Bagaimana kita mengelola sumber daya, apalagi ketika negara kita Indonesia itu sumber daya alamnya yang melimpah, itu kalau dikelola dengan baik, saya kalau pandangan sudut saya tentang sebuah edisi Indonesia Emas itu insya Allah akan tercapai. Insya Allah akan tercapai karena dengan pengelolaan yang baik, maka akan kalau bisa, itu bahkan bisa melebihi negara Jepang, karena sumber daya kita melimpah. Nah, tapi karena sumber daya yang mengelola itu kurang profesional, nah sehingga menyebabkan bagi tidak meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Caranya, solusinya tadi harus bisa mengelola dengan baik, dengan efektif dan profesional agar bisa memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu hanya sesuai dengan sila kelima, itu ada dari sila kelima tentang sudut pandang dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Agar sudah mengelola dengan baik, investasi dengan baik, batu bara dikelola dengan baik, hutan-hutan tidak ditebang sembarangan, sumber daya alam dikelola, hasil minyak dikelola, maka akan timbul sebuah kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi harus adil gitu, yang mengelola dan yang
memperkerjakan sebuah sumber daya alam tersebut. Sekian moderator. Oke, baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menjawab pertanyaan dari tim pro. Jadi selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada kedua tim. Jadi untuk pertanyaannya itu, mengapa suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah masih dapat mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan masyarakat? Mungkin dari kedua tim ada yang mau menjawab ulang? Mohon izin ulang moderator, diulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, mengapa satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah masih dapat mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan masyarakat? Mengapa sumber daya alam? Oke, baik moderator, izin menjawab moderator. Jadi pertanyaan dari moderator ini sangat logis ya, kan gitu. Mengapa kok menimbulkan, kan Indonesia itu kalau dipikir secara jelas, Indonesia itu kan negara yang kaya gitu sumber daya alamnya, baik itu batu bara dan lain-lainnya gitu. Tetapi mengapa menimbulkan rasa pertanyaan dari moderator tadi, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari moderator bahwasanya mengapa kok negara-negara yang kaya akan sumber daya alamnya gitu, tapi masih ada warga negara yang hidup dalam kemiskinan gitu moderator. Iya, iya. Nah, jadi pertanyaannya mengapa? Karena tadi saya sudah dijelaskan, jadi sumber daya alamnya itu tidak dikelola dengan baik, dengan bijak. Jadi oleh karena itu sehingga masyarakat tidak merasakan tentang sumber daya alam yang mereka miliki. Contohnya di negara kita banyak masih sumber-sumber atau hutan-hutan ilegal, itu masih banyak, masih ada nyuap-menyuap, masih tidak profesional dalam mengelola, sehingga masyarakat yang hidup di suatu negara tersebut, yang hidup di lingkaran negara tersebut atau bangsa tersebut masih tidak merasakan hasil sumber daya alam yang ia miliki, karena didasarkan oleh pengelolaan yang tidak baik tersebut. Jadi kalau ingin masyarakat itu menikmati hasil dari sumber daya alam tersebut, ya otomatis harus para pengelola itu harus pemerintah utamanya yang mengelola sebuah SDM itu harus profesional. Nah, itu sehingga nantinya semua yang diberikan itu bisa merata, entah itu ke desa-desa, ke pelosok, dan hasil jerih payah para petani itu pasti merasakan dari hasil yang ia tanam sendiri. Mungkin sekian moderator. Oke, baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menjawab apa yang sudah pertanyakan. Jadi selanjutnya saya akan berikan waktu kepada tim pro untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Oke, baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari moderator tentang mengapa suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya tetapi masih dapat mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi ya? Iya. Oke, jadi alasannya cukup sederhana, yaitu pemerintah belum mengelola dengan baik sumber daya alam yang kaya. Izin moderator, izin. Berarti dari pihak pro mendukung argumen saya moderator tentang pengelolaan yang baik. Berarti kan ini kan pertanyaannya. Ini pertanyaan umum. Pertanyaan untuk mengatasi apa solusinya? Apa solusinya? Dan alasannya bagaimana? Kan saya jawabnya sesuai. Iya. Apakah ada yang salah dari tim kontra? Oke, silakan untuk lanjutkan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, itu tadi jawaban saya. Pemerintah belum mengelola dengan baik bagi sumber daya alam dan masih banyak korupsi-korupsi yang terjadi. Contohnya waktu tahun 2004 pernah terjadi korupsi sebesar 271 triliun yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, itu tadi rangkaian debat kita pada hari ini.
Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua tim yang sudah terlibat langsung dalam debat pada hari ini. Jadi saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, waling